Imam Al-Ghazali dalam kitab Tahdzib Mukasyafah Al-Qulub tentang cinta Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku dan Allah akan mencintai kalian." Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ketahuilah bahwa cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah taat kepada keduanya dan melaksanakan perintahnya. Cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah ampunan yang diberikan kepada mereka. Menurut Hasan, ada beberapa orang yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, sungguh kami mencintai Tuhan kami," dan Allah kemudian menurunkan ayat di atas. Bishr Al-Hafi berkata, "Aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, 'Wahai Bishr, tahukah engkau mengapa Allah mengangkat derajatmu dari orang-orang yang lain?' Aku menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Karena matamu kepada orang-orang saleh, nasihatmu kepada teman-temanmu, cintamu kepada mereka dan ketaatanmu kepada sunnahku.'" Mimpi bertemu Rasulullah adalah nyata, setan tidak bisa meniru Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau." Para sahabat berkata, "Siapa yang tidak mau?" Jawab Rasul, "Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga dan barang siapa yang menentangku berarti ia tidak mau." Hadits Sahih, hadits riwayat Bukhari. Sebagian ulama berkata jika engkau melihat seorang terbang di angkasa berjalan di atas air, tetapi dia meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak mau melaksanakan sunnah, maka ketahuilah bahwa ia adalah pembohong. Apa yang dia lakukan bukanlah karamah atau kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang wali, melainkan istidraj atau kejadian luar biasa yang dilakukan oleh orang yang jauh dari Allah. Nauzubillah min zaki. Imam Junaid rahimahullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai Allah kecuali dengan Allah, dan jalan untuk mencapainya adalah mengikuti manusia pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Al-Warid rahimahullah berkata, segala amal yang tidak mengikuti sunnah Nabi adalah tidak benar. Konon Amr bin Ubaid tidak pernah meninggalkan rumah kecuali karena 3 alasan: untuk melaksanakan salat berjamaah, menjenguk orang sakit, dan menghadiri pemakaman. Ia pernah berkata, aku melihat semua manusia adalah pencuri dan perampok jalanan. Usia adalah mutiara yang sangat berharga, maka seharusnya engkau memenuhi pundi-pundi akhirat dengannya. Ketahuilah bahwa pencari akhirat harus zuhud dalam kehidupan dunia agar ambisinya hanya satu, tidak ada perbedaan antara luar dan dalamnya. Menjaga tingkah laku tidak bisa dilakukan kecuali dengan menjaga zahir dan batin tersebut. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Hakim berkata, ketika ayahku ingin tidur, ia akan pergi ke laut lalu berenang dan ikan-ikan berkumpul bersamanya melakukan tasbih. Suatu ketika Fudail bin Iyad ditanya, wahai Abu Ali, kapan seseorang menjadi soleh? Jawabnya, di setelah ada nasihat dalam setiap niatnya, ada rasa takut di dalam hatinya, ada kejujuran di dalam mulutnya, dan amal saleh di dalam gerak tubuhnya. Ada sebuah cerita, seorang syaleh melewati sekelompok orang. Di sana ada tabib yang bisa menjelaskan penyakit sekaligus obatnya. Orang saleh itu berkata, wahai orang yang bisa mengobati badan, bisakah engkau mengobati hati? Tabib itu menjawab, ya, jelaskan kepada kami apa keluhanmu. Katanya, hatiku telah digelapkan oleh dosa buruk dan jahat. Apakah masih bisa diobati? Tabib itu berkata, obatnya adalah tunduk berserah diri, beristighfar sepanjang siang dan malam, dan bersegera melaksanakan perintah Zat yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Memohon ampunan kepada Sang Raja, inilah resep dan obat hati dari Zat yang mengetahui segala yang gaib. Orang salah itu histeris dan berlalu sambil menangis. Katanya, sungguh dokter yang sangat baik. Engkau telah mengobati hatiku. Dokter itu berkata, ini adalah obat untuk hati yang bertaubat kembali kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Diceritakan pula bahwa ada seorang lelaki yang membeli seorang budak. Budak itu berkata kepadanya, wahai Tuan, saya memiliki 3 syarat. Pertama, Anda tidak boleh melarang saya mengerjakan salat fardu jika waktunya tiba. Kedua, Anda boleh menyuruh saya apa saja di siang hari, tetapi tidak di malam hari. Ketiga, Anda membuatkan saya sebuah kamar yang tidak seorang pun boleh masuk. Lelaki itu kemudian berkata kepadanya, engkau akan mendapatkan semuanya. Lihatlah rumah itu, budak itu mendapatkan sebuah rumah yang sudah rusak, tetapi ia segera berkata, baiklah, saya menerimanya rezeki itu. Kemudian berkata, hai budak, engkau mau menempati rumah rusak ini?
Budak itu menjawab, "Wahai tuanku, tidakkah engkau tahu bahwa rumah yang rusak jika bersama Allah akan menjadi taman?" Budak itu melayani tuannya pada siang hari dan malam harinya berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua itu terjadi saat tuannya berkeliling pada suatu malam. Ketika melewati kamar sang budak, ia melihat gambar itu bercahaya. Sang budak sedang sujud dan di kepalanya ada semacam lampu yang bercahaya tergantung di antara bumi dan langit. Budak itu terus bermunajat kepada Tuhannya. Ia berkata, "Tuhanku, maafkan hamba yang harus melaksanakan kewajiban melayani majikan hamba di siang hari. Jika tidak, tentu hamba akan beribadah menyatukan diri dengan MU siang dan malam. Maafkanlah hamba yang melihat dia hingga fajar tiba." Cahaya itu padam, atap rumah kembali menyatu. Sang majikan pulang dan menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Malam berikutnya ia mengajak istrinya mengunjungi kamar budaknya. Budak itu sedang sujud, cahaya itu menggantung di atas kepalanya. Mereka berdua menangis esoknya. Mereka memanggil budak itu dan berkata, "Kamu bebas demi Allah agar kamu bisa beribadah sepuasmu kepada Zat yang kepadanya engkau memohon ampunan." Budak itu mengangkat tangannya ke atas dan berkata, "Wahai pemilik rahasia-rahasia itu, kini telah terungkap, aku tak lagi menginginkan hidup setelah semua ini. Nyata selanjutnya Tuhanku, aku menginginkan kematian," dan seketika itu budak itu meninggal. Begitulah cerita orang yang saleh dan ahli ibadah.